Oke, baik kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di sore hari di hari Kamis manis ya, tentunya dengan semangat yang luar biasa. Kita sore hari ini ya sudah kedatangan Coach Arif Bar. Nah, kita mau ngomongin apa sih? Nah, seperti biasa nanti kita akan kulik nih tema kita sore hari ini. Tema kita adalah jadikan tantangan menjadi sebuah peluang. Wah, tantangan kita ini di era pandemi kan luar biasa ya. Wah, bertubi-tubi. Wah, tapi gimana caranya tantangan-tantangan yang hadir di kehidupan kita di era pandemi ini khususnya kita bisa jadikan semuanya menjadi sebuah peluang. Nah, langsung aja teman-teman semuanya kita akan langsung kenalan dengan narasumber kita di sore hari ini. Ada Coach Arif Bar. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar, Mas Fikar? Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Coach. Sehat-sehat selalu Coach. Baik. Boleh dong Coach, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol, kenalin diri dulu kali ya Coach ya, biar teman-teman semuanya nih yang nonton di Facebook saya atau nanti nonton juga di Ruberman TV bisa mengenal lebih dekat nih dengan Coach Arif Bar. Silakan Coach, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arif Bar. Saya salah satu pekerja event. Ya, kemudian juga dari sebagai trainer dan juga kadang-kadang menjadi motivator. Saya juga sebagai creative planner, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa obrolan sore ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, itu saja Om Oke Om, Fikar. siap. Nah, tadi ya sudah kenalan singkat dengan Coach Arif Bar. Nah, sesuai dengan tema kita nih Om tentang menjawab tantangan menjadi sebuah peluang. Wah, kalau tadi Coach Arif bilang bahwa Coach Arif juga kadang-kadang jadi trainer. Wah, kadang-kadang padahal trainer juga ya. Ini trainer motivator, kemudian pengusaha ya, pengusaha tadi di bidang eh, entrepreneur, kemudian tadi di creative planner dan lain-lain. Boleh dong Om, kira-kira tantangannya selama pandemi ini apa aja sih Om? Selama menjadi pengusaha ini, selama pandemi ini, dan bagaimana solusi-solusi yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton nanti. Baik, seperti kita tahu ya teman-teman semua bahwa saat ini eh, kita udah hampir 2 tahun ya ngalamin pandemi ini. Tapi eh, banyak teman-teman ya terutama pekerja ya, event ya itu banyak yang mengalami ketidakmudahan ya. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka juga harus kehilangan pendapatan ya kan. Betul. Tapi itu termasuk saya gitu kan, termasuk saya. Eh, saya saya dan istri juga mengalami hal yang sama seperti itu. Kalau istri saya kan bergerak di bidang konveksi, Hmm. memiliki kaos kaki ya, grosir kaos kaki. Sedangkan saya di event organizer dan selama hampir di 6 bulan awal kami bertahan lah ibaratnya. Belum ada, kalau ibarat main bola itu belum ada tipikal untuk menyerang. Kami bertahan mencari pola apa sih yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk kita mendatangkan dengan didatangkannya COVID ini. Ternyata kan COVID-nya nggak berhenti-berhenti gitu kan. Iya, Jadi iya benar. terus lagi. Nah, ini yang membuat akhirnya saya terpikir, wah ini tidak boleh seperti ini gitu. Jadi harus ada sesuatu yang ibaratnya ya udah ini sifatnya udah seperti kita ada di hutan ya. Kita berada di hutan, akhirnya kita mau memunculkan
survival mode namanya, ya kan. Bagaimana kita bisa hidup survive, hidup kalau dulu ya kan kita nggak terpikir itu karena kita santai, nyaman hidup ya kan. Saat Iya. ini dengan tidak adanya event, kita harus berpikir keras bagaimana menyelesaikan persoalan ini gitu. Alhamdulillah gitu ya, terjawab gitu doa-doa kita, doa-doa saya, doa-doa istri ya kan. Dengan itu satu dapur tertutup, akhirnya terbuka pintu yang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan ya ini dimudahkan seterusnya gitu. Amin, Dan, amin. dan sebagai informasi ternyata alhamdulillahnya saya pikir kan tadinya ini sebagai survival mode gitu ya. Dan ternyata saat ini malah terbalik gitu. Bahkan dulu terpikir kita kalau punya event memang kalau kerja di event kan enaknya sekali brak gitu ya kan, wow duitnya enak gitu kan. Tapi saya mikir selama saya di dunia event organizer gitu ya, untuk sedekah, untuk apa itu seperti ada hal yang tidak mudah gitu ya. Walaupun yang didapatkannya juga banyak. Tapi pada saat ini yang didapat nggak banyak ya dibanding event ya. Kalau event itu kan sekali dalam sebulan, 2 kali dalam sebulan gedenya gitu ya. Yang lain kecil-kecil gitu kan kayak gitu. Kalau ini alhamdulillah rutin gitu. Sepertinya airnya mengalir aja gitu, enak gitu. Dan untuk mau sedekah juga nyaman, ringan kita gitu Kak. Sepertinya inilah yang saya baru mengerti, inilah yang dimaksud mungkin rezeki berkah yang selama ini yang kita cari-cari kayak gitu. Masya Allah. Ya, Jadi ini tadi Om ya, satu dapur tertutup, ternyata banyak dapur yang bisa kita manfaatkan juga ya Om. betul. Jadi kalau kita kan, nah ini bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal yang sama, nggak boleh putus asa gitu ya. Kita nggak boleh berhenti di situ gitu, merenungi nasib. Aduh kapan ini COVID selesai? Aduh kapan ini begini? Ini kapan ini proposal belum ini disampaikan? Terus invoice belum cair dan semuanya. Akhirnya kita terpaku dengan keadaan. Padahal hidup ini berjalan terus gitu. Nah ini yang saya akhirnya mikir, aduh, saya nggak boleh begini, saya harus hidup terus, saya harus berjalan. Ada anak 3 yang harus dikasih makan, ada anak 3 yang sekolahnya nggak boleh berhenti gitu. Kemudian ada istri, ya kan, yang harus tetap kita berikan nafkah semuanya. Nah akhirnya alhamdulillah saya terpikir untuk membuat satu peluang yang akhirnya alhamdulillah lumayan peluangnya gitu. Jadi ini adalah tantangan untuk kita, ini adalah ujian buat kita. Kalau sudah namanya ujian, harusnya kita jalanin tesnya gitu. Kita jalanin tesnya untuk kita biar lulus. Ya kan? Kayak Om Fikar sekarang sekolah misalkan kelas 3 SMA atau kelas 3 SMP, ujian gitu kan, atau pada saat kuliah ujian, tentu kan di ujungnya itu kita kan pengen lulus gitu. Nah sama halnya dengan keadaan sekarang ini. Dengan keadaan sekarang ini, kalau kita menghadapi tantangan ini, terus kita give up, putus asa, nggak ada jalan keluar, maka selesai semuanya. Tapi kita mencari solusi bagaimana biar tetap menyalakan survival mode, membuat ujian atau tantangan ini akhirnya menjadi sebuah peluang untuk kita kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu, apa yang saya rasakan
akhirnya saat ini malah ya dihujani rezeki gitu, seperti kayak ya loh kok akhirnya kok kayak lebih enak ini, Mas. waktu lebih banyak dengan keluarga gitu ya kan. Kalau dulu ya mohon maaf, Om Fikar kan juga di IO ya, Iya. kita sebagai pekerja di lapangan gitu kan nggak mungkin bawa-bawa anak, bawa-bawa istri gitu kan, mau loading bawa-bawa anak, rempong ya, Bener. bener nggak? Ya Iya. kan? Tapi ternyata saat ini, loh, saya nggak perlu loading, saya nggak perlu ini gitu. Ternyata alhamdulillah, ya kok rezekinya nyaman gitu, rezekinya enak. Bahkan alhamdulillah rezekinya itu mengalami eh, apa ya, kenaikan sampai 300% gitu. Masya Allah. Itu yang membuat saya akhirnya wow, ini sepertinya saya mendapatkan gitu sesuatu yang memang eh, apa ya, ini adalah peluang gitu loh, itu gitu. Iya, iya. Jadi saya buat kok pandemi ini bukan lagi menjadi pandemi tapi sebagai akademi gitu. Oh, Nah, kadang. kalau sudah akademi ya kan, namanya akademi kita harus lulus gitu. Nggak boleh kita menyerah. Ya namanya Om Fikar kuliah gitu di akademi apalah gitu. Ya kan kita sekarang kuliahnya di akademi COVID nih gitu. Iya, bener, Ya bener. kan? Maka akademi COVID ini kita harus lulus, nggak boleh nggak lulus gitu. Nah, supaya kita lulus, apa yang harus kita lakukan? Sama kayak kita kuliah, ya belajar, ya kita buat apa lagi, bergerak gitu supaya kita bisa lulus gitu. Ya kalau kita kan kalau COVID ini kan ya, dunia kesehatan gitu. Artinya kita ya harus sehat. Bagaimana harus sehat? Ya jaga pola makan, jaga pola tidur, istirahatnya. Akhirnya begitu gitu. Kita cari kan sekarang orang saat ini kalau saya bilang rezeki terbesar adalah terhindar dari COVID. Benar ya? Iya, iya, iya. Saat ini rezeki yang paling besar adalah terhindar dari COVID. Sehat itu yang paling utama. Gitu Setuju, Mas setuju. Figar. Nah, Om, ngomongin tadi tentang peluang yang akhirnya didapatkan oleh Om Arif ya. Kan kadang beberapa, ya saya lah katakanlah gitu ya. Itu peluang itu akan datang sendiri atau kita harus cari sih Om sebenarnya Om? Ya, nah, pertanyaan bagus nih. Jadi kalau kita yang namanya peluang ini nggak bisa kita cuman apa ya, diam nunggu gitu kan, nggak bisa. Jadi peluang itu harus kita eh, cari supaya, karena begini, eh, sama halnya kita mau naik eh, apa ya, mau naik kereta gitu ya, dari satu stasiun ke stasiun yang lain gitu. Nah kereta itu kan banyak ya kan, kita bisa naik kereta yang sekarang lagi lewat, atau nanti yang belakangnya, atau nanti yang di belakangnya lagi, masih bisa boleh. Nah Hmm. itu tergantung bagaimana kita memilih gitu. Nah, sama halnya peluang, peluang itu bisa datang kepada kita itu berdasarkan apa yang kita sesuaikan gitu. Jadi kalau kita memang peluangnya mau naik kereta, ya kereta gitu. Contoh saya dari sini mau ke Depok, saya pilih mau naik kereta gitu ya. Maka saya mencari peluang itu untuk naik kereta gitu. Kan nggak mungkin saya keluar pintu kamar, pintu rumah udah ready langsung dapat kereta, kan nggak mungkin. Iya, benar. Ya kan? Maka saya cari itu, saya mau naik kereta biar cepat gitu. Maka saya cari itu biar bagaimana saya sampai ke stasiun kereta. Nah, ketika saya sampai di stasiun kereta, baru saya pilih lagi peluangnya. Ini saya mau naik kereta yang ini atau yang saya di belakangnya gitu. Memang kita juga harus ini ya Om ya, harus bisa Ya, pilih-pilih ya Om. hidup itu kan memang pilihan sebenarnya. Ya,
Sama halnya kita bangun tidur, ya kan? Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, hidup itu Allah berikan pilihan. Kita bangun tidur, apakah kita mau tidur lagi, meneruskan mimpi kita, atau kita bangun mengejar impian kita, ya Nah, kan? iya iya Ada iya. dua, selalu diberikan dua pilihan. Begitupun ketika kita sudah terbangun, kita diberikan pilihan lagi. Mau kita eh, duduk dulu atau kita langsung ke kamar mandi, gitu kan? Sampai di kamar mandi kita juga diberikan pilihan banyak begitu. Nah, karena memang hidup itu adalah pilihan. Maka pilihlah kesempatan yang terbaik untuk kita gitu. Jangan terpaku dengan satu keadaan. Ini zaman sekarang adalah zaman gig ekonomi. Apa itu gig ekonomi? Jadi gini, contohnya adalah ini kita di dunia event organizer nih Om, ya, hal yang sama. Om Fikar sekarang di dunia outbound, ya kan? Dulu kita mikir kalau kita outbound di depan kamera rasanya lucu, bener nggak? Iya, Apaan gitu, bener nggak? benar Apa benar. sih gitu? Nggak ada orang, nggak ada apa, kita begini-begini kan, begini-begini kan nggak lucu gitu. Diketawain, anak kita juga ketawain. Kalau sekarang berbeda keadaannya, maka kita dibutuhkan yang namanya penyesuaian dengan keadaannya. Nah, inilah gig ekonomi gitu. Kita ini masuk ke dalam dunia gig ekonomi. Dulu kita mau bayar mau masuk tol, ya kan, mau bayar, kita tuh ada orang yang jagain gitu. Bener nggak? Iya. Dulu kita bayar. Nah, sekarang udah nggak ada orangnya di sana. Nah, apakah kita nih, contoh, dulu punya cita-cita mau menjadi penjaga tol gitu. Sekarang udah nggak ada. Apakah kita mau maksain dengan keadaan gitu? Kan nggak bisa. Nah, seperti itulah gig ekonomi. Dulu orang bekerja itu dari jam 7 sampai jam 5 sore Hmm. untuk dapat duit gitu. Bener nggak? Iya. Lumrahnya ada yang jam 8 sampai jam 5, it's okay, nggak apa-apa, pokoknya dari pagi sampai sore. Tapi sekarang udah nggak zaman. Udah nggak zamannya orang kerja duduk dari pagi sampai sore. Boleh dia duduk begitu, tapi pasti ada something yang dia lakukan yang berbeda. Contohnya, ya, banyak sekarang karyawan-karyawan yang dia duduk dari pagi sampai sore, kepalanya dia pikirannya dia ada di kantor itu, badannya ada di kantor itu, tapi pikirannya dia kemana-mana. Dia Iya iya, jualan benar benar. online, dia jualan itu. Nah, itulah gig ekonomi, ya kan? Kita nggak bisa melakukan satu hal dan terpaku dengan hal itu. Benar benar Saya benar. sebagai event organizer, apakah saya tidak melakukan event dalam setahun lebih ini, event offline, apakah saya langsung diputus sebagai IO? Enggak. Tetap saya sebagai IO, benar nggak? Nah, tapi ketika saya sudah terpaku, ada aturan larangan dari pemerintah untuk tidak boleh kumpul-kumpul. Apakah saya harus diam saja? Sedangkan anak-anak saya, istri saya, semua di rumah itu membutuhkan sesuatu gitu. Anak butuh susu, butuh butuh untuk eh, sekolah, butuh untuk segala macam, beli buku, beli makannya dan lain-lain. Apakah saya harus diam membiarkan keadaan? Nggak bisa. Maka kita harus muncul. Jadikan semua ini menjadi sebuah peluang. Ini anggap tantangan, nggak boleh. Wah, ini nggak boleh kita putus asa. Ya, udah nyerah gitu keadaan. Ya Allah, nyesel gitu. Ya Allah, kenapa kau berikan COVID ini gitu. Akhirnya saya harus kehilangan pekerjaan. Nggak bisa begitu. Dan akhirnya kita nggak bisa menyerah dengan keadaan. Kita Hmm. harus give up. Kita nggak boleh give up.
Kita harus keluar dari sini. Ibaratnya kita dicemplungin di dalam lautan. Terus kita mau diem aja, ya udah habis kita tenggelam. Tapi ketika kita mencoba untuk bergerak, terus berusaha, walaupun kita nggak bisa berenang, berusaha bergerak, menggapai apapun yang ada, insya Allah itu akan dicapai. Maka itulah yang saya lakukan pada saat pandemi. Saya berusaha bergerak, terus bergerak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Alhamdulillah akhirnya ada satu kesempatan, saya jadikan itu sebuah peluang, dan alhamdulillah akhirnya apa? Saya sekarang memiliki penghasilan yang luar biasa gitu dari usaha yang ini gitu. Nah, kerjaan saya duduk diam saja di rumah gitu. Hanya otak-atik handphone, yang ngerjain lah apa yang ada, gitu aja. Jadi ini era gig ekonomi, di mana kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Ya. Wah, ini Gitu. semakin penasaran sebenarnya ya. Peluang apa sih nih yang didapati oleh Coach Arif nih ya, oleh Om Arif nih apa sebenarnya? Barangkali juga ini bisa menjadi sebuah peluang juga untuk teman-teman yang bisa dimanfaatkan tadi untuk menjawab tantangan-tantangan. Barangkali memang tantangan-tantangan yang didapatkan oleh khususnya teman-teman gitu ya yang seprofesi kan merasa berbeda-beda ya tantangannya. Kalau tantangan untuk owner perusahaan, wah pastinya lebih ini lagi tantangannya ya, karena harus ngurusin tadinya punya tim ya, punya anak buah, punya tim, punya aset yang harus diurus. Kemudian selama pandemi ini mandek asetnya, nggak bisa jalan ke sana-sana, ke sana sini, akhirnya juga harus mikir. Nah, tantangan berikutnya untuk teman-teman yang tadinya ngikut di salah satu perusahaan, ngikut di salah satu IO, ngikut di ya tadi ya beberapa kantor misalnya, kemudian ada apa pengurangan tim, pengurangan karyawan, akhirnya punya tantangan juga kan, harus mengaryakan apa nih ya, saya punya keahlian apa ya, harus jualan apa ya, harus ngapain ya. Nah itu kan punya tantangan yang levelingnya beda kali ya Om ya. Nah ini kan keren nih tadi Coach Arif mengajari bahwa kalau kita cuman diem nungguin peluang ya barangkali dapet, cuman sampai kapan nungguin peluang itu datang. Tapi kalau kita tadi bisa, kalau kita ibarat kata tadi menjadi Rambo gitu ya di hutan belantara, wah gimana caranya nih, harus struggle lawan musuh-musuhnya, wah nyari bambu runcing, nyari apapun itu untuk melawan si musuh-musuh. Nah kira-kira nih kalau tadi sudah share sedikit nih, ternyata Coach Arif bisa mendapatkan sebuah peluang dan malah luar biasa ya, Masya Allah banget. Peluang tersebut malah luar biasa menjadikan tadi ya yang tadinya hanya untuk bertahan hidup, ini justru malah lebih berkah barangkali dan lebih melimpah ya Om. Boleh dong di-share apa sih kesempatan sebagai informasi ya Om, bahwa saya ketika 2020 ya, pada saat awal-awal pandemi itu masih memiliki tim Om, gitu. Masih memiliki tim kerja ya, dan sampai akhirnya Lebaran saya baru tersadar tuh Om. Jadi pada saat Lebaran kita harus mengeluarkan yang namanya THR. Wah, itu sudah mulai terpikir Om. Wah, ini nggak boleh begini, saya bilang. Akhirnya ya dengan terpaksa tim saya bubarkan perlahan-lahan Om. Gitu. Separuh dulu, separuhnya saya bayar setengah-setengah, kemudian ya saya coba yang lain lagi gitu kan. Bagaimana dengan istri saya? Istri saya lebih fantastis gitu. Beliau mengerjakan yang namanya grosir kaos kaki itu nggak mungkin sendiri gitu kan. Beliau memiliki karyawan puluhan Om gitu, bahkan sampai 60 orang gitu. Itu. Nah, itu habis semua Om.
habis semua. Kenapa? Karena sekolah tutup, kantor tutup, nggak ada orang yang mau pakai kaos kaki gitu. Ya kan? Jadi barang-barang yang disuplai ke toko-toko, kita tanyain, itu aja yang lama masih numpuk katanya, nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli? Sekolah tutup, ya kan, sekolahnya dari rumah semua. Mana ada sekarang anak-anak sekolah pakai kaos kaki kan? Gitu. Bener. Orang nggak ada juga ngantor sekarang pakai kaos kaki karena semua ngantornya di rumah, gitu kan? Nah, ini yang membuat akhirnya kami berpikir ini, alhamdulillahnya kalau istri kan dia sudah menjalankan satu peluang bisnis yang lain gitu. Istri menjalankan bisnis kecantikan sebelumnya. Akhirnya yang tadinya itu nggak ditekuni, akhirnya itu difokuskan gitu, dan akhirnya alhamdulillah itu juga berjalan lumayan gitu untuk istri saya. Nah, tapi untuk yang saya pribadi, ini awalnya berawal karena ya seperti mungkin teman-teman belum, teman sahabatnya Om Fikar ini belum ada yang tahu kalau saya berada di komunitas Magnet Rezeki ya. Nah, komunitas Magnet Rezeki ini yang dipimpin langsung oleh foundernya adalah Ustadz Nasrullah. Nah, Ustadz Nasrullah ini ketika pandemi dimulai, beliau langsung terpikir untuk bagaimana menolong umat. Akhirnya beliau membuatlah satu usaha, yaitu beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menjualkan usaha yang ada di beliau berikan kesempatan itu. Nah, ini karena jadi kesempatan buat saya dan ini kesempatannya juga bagus, saya nggak mungkin lewatkan kayak gitu. Jadi kalau teman apapun ya, saya nggak minta teman-teman untuk harus ikut saya atau ikut Om Fikar, enggak. Tapi apapun kesempatan yang Anda miliki, ketika Anda melihat ini adalah peluang, ambil, jangan tunda. Karena hidup ini terus berputar gitu. Kalau kita diam, kita akan terlindas dengan roda putaran hidup ini. Maka kita nggak boleh diam, kita harus bergerak terus, mengambil kesempatan ini. Maka saya ambil kesempatan ini, saya jadikan tantangan saya dalam COVID-19 ini, saya jadikan menjadi sebuah peluang. Dan alhamdulillah, ya kan, ya memang nggak mudah ya kalau saya berikan bocorannya. Sebenarnya apa yang saya lakukan di pertengahan tahun 2020 ya, di pertengahan tahun 2020 itu adalah kami melakukan jual beli emas, yaitu jual beli emas dinar, Om, ya. Wow. Emas yang diukir dinar ya. Jadi ini bukan alat tukar ya. Kalau alat tukar yang ada di Indonesia ini adalah masih tetap rupiah gitu kan. Tapi ini adalah emas yang diukir seperti halnya kita dulu ya mau beli cincin gitu kan, diukir, minta ukiran tulisan nama Fikar gitu kan, istri kita siapa kan kayak gitu. Sama halnya kayak gitu. Jadi ini emas yang diukir kemudian diberikan kesempatan kita untuk menjualkan. Di awal, Om, seorang IO nggak pernah ngerti yang tentang emas, nggak pernah jualan lah gitu. Itu kita mikir apa bisa ya, tapi ini saya pikir ini adalah kesempatan buat saya. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa lulus dari akademi COVID ini gitu. Maka saya belajar tuh, Om, cari tahu di YouTube, saya cari. Oh, ini sekarang gampang belajar. Mau belajar apa juga nih, kayak Om Fikar sekarang bikin podcast ya kan, gampang. Mau bikin podcast udah tinggal browsing aja, tinggal lihat tuh Om Deddy ya kan, tinggal lihat podcast yang ada, udah tinggal caranya begini, apa medianya,
medianya begini. Kita belajar medianya juga apa, pakai Zoom, pakai iCam Live, pakai apa, kita belajar, tinggal belajar, udah semua juga bisa belajar melalui online. Nah, itu saya pelajari tentang emas. Itu ada berbulan-bulan, Om. Sampai sekarang pun saya pun masih belajar itu tentang emas. Alhamdulillah, kita tinggal klik aja di YouTube emas gitu. Belajar tentang emas. Udah tuh keluar semua, Om. Keluar semua tentang emas apa, gimana caranya. Nah, kemudian tinggal begini toh. Oh, begini toh. Yang perlu saya tekankan dari teman-teman bagaimana menjadikan tantangan saat ini, ya. Ini adalah akademi buat kita, bukan pandemi. Kalau pandemi kelar hidup kita, udah selesai. Kalau mindset kita letakkan ini adalah pandemi, selesai hidup kita. Tapi kalau kita jadikan pandemi, kita rubah menjadi sebuah akademi, berarti di akademi ini saya harus lulus. Maka akademi ini pikir apa yang harus kita buat menjadi bisa lulus, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di luaran sana, ini adalah masa gig ekonomi gitu. Di mana dalam gig ekonomi kita nggak bisa gitu. Ya, ini saya cerita nih. Ini gig ekonomi betul-betul, Om. Anak saya, Om, anak saya itu ada yang besar aja ya, yang kecil belum ngerti. Anak saya yang SMP, Om, sama yang SD, itu sekarang sudah punya Shopee Pay, Om. Wow. Iya. Jadi, dan dia punya akun di Shopee dan dia bisa jualan gitu loh. Inilah masa gig ekonomi gitu. Anak kecil pun bisa untuk cari duit gitu. Dia tinggal datang kemana gitu ya. Dicari di Google. Misalkan mau jualan makaroni gitu. Dia cari makaroni, keluar nih contoh makaroni ngehe, ambil gambarnya, didesain sama dia. Cara ini makaroni ngehe begini desainnya, dia bikin desain lagi, dia ini. Kemudian cari lagi pengrajin pembuat makaroni. Akhirnya apa? Dia jualan makaroni, Om. Tanpa harus dia punya pabriknya makaroni, tanpa harus dia punya apa. Dia hanya menghubungkan antara satu penjual dengan pembeli. Gitu. Yang penjualnya kita nggak kenal, pembelinya juga kita nggak kenal. Inilah gig ekonomi gitu. Kita nggak bisa gitu di masa begini, kita diam, kita udah terlewat kita. Nih, anak SD, anak SMP aja bisa, Om. Nah, ini salah satu nih contoh, Om. Ya, nah, ini, ya, ini ada cover, Om, yang di stikerin, ya kan? Kalau kita ngelihat itu kan biasa ya, Om. Yep. Tapi kalau kita jadikan ini sebuah peluang, Om, jadi sebuah peluang gitu. Biasa aja gitu kan. Ternyata dia coba bikin dengan cover yang ada gambar dia gitu. Lucu, saya bilang, kok bisa ada gambarnya tuh, saya bilang gitu. Iya, bisa lah ya, ayah mau katanya. Harga dia pesan berapa, dia jual ke ayahnya berapa. Dia dapat untung kan, dia bilang gitu. Tuh ya, aku bisa usaha katanya. Dan dia ayahnya suruh bayar ke Shopee Pay. Shopee Pay dia. Saya bilang, akhirnya apa? Dia promosi di Instagramnya, dia promosi di mana. Dia jualan ke teman-temannya. Teman-temannya pada beli. Cuma kayak cover casing handphone yang ibaratnya dia nggak bisa bikin. Dia nggak bisa. Orang yang bikin, dia jualin dengan cara dia menjadi marketingnya. Nah, inilah yang namanya gig ekonomi gitu. Kita nggak bisa. Anda mau jadi ASN, contoh ya, mohon maaf bagi para ASN. Anda jadi ASN, diem kerja gitu, terus terima setiap bulan terima segitu. Ya kalau Anda memang sudah nyaman dan bersyukur dengan yang didapatkan, ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah eranya gig ekonomi. Anda jadi ASN,
nggak ada salahnya gitu. Anda ambil handphone Anda jadikan handphone Anda menjadi sebuah peluang. Kayak gitu, Om. Jadi Masya Allah, jadi Alhamdulillah saat ini apa yang saya rasakan, Om, ya saya akhirnya duduk diam aja di rumah gitu, menjadikan apa ya, semua menjadi peluang-peluang buat kita jualan gitu, itu Om. Iya, iya, iya. Nah, Jadi digitalisasi juga ya Om ya. iya betul. Jadi nah ini pentingnya di mana kita apa ya? Pentingnya kita tahu bahwa bahwa apa ya? Ini masa dengan teknologi gitu. Nah, satu hal, kalau mau nyari kesempatan ataupun peluang untuk siapapun, ya peluang kedua atau ini dari peluang ketiga atau peluang kedua, akhirnya peluang ini dijadikan peluang pertama, kuncinya ada ini satu, dia harus yang namanya anti lockdown. Anti lockdown. Cari usaha yang anti lockdown. Nah, ini contohnya ya. Anda punya usaha, ya. Anda punya usaha. Ini contohnya IO gitu. Outbound deh gitu. Nah, outbound kalau dulu ya, dulu dipikir harus pikiran kita harusnya outbound itu di lapangan, selesai kita. Gitu. Tapi kita jadikan, oh ini nggak boleh gitu. Ini kita harus jadikan kesempatan. Bagaimana caranya? Ya udah, jadikan outbound ini anti lockdown. Nah, bagaimana ciri-ciri peluang atau usaha yang anti lockdown? Yaitu dia yang apa ya? Familiar dengan teknologi, gitu loh. Kalau adaptif sudah, ya Om? Adaptif. Ya betul. Jadi harus adaptif. Nah, kalau sudah ini contoh kan sekarang akhirnya saya lihat Om Fikar, Om Rahul dan lain-lain ya, teman-teman yang lain gitu. Akhirnya apa ya? Yang dulunya dianggap tabu, goyang-goyang di depan kamera, sekarang kan Enjoy malah. enjoy sekarang kan. Nah, kayak gitu loh. Menjadikan itu akhirnya menjadi sebuah peluang juga gitu. Itu Om. Benar Om, siap Om. Berarti memang Iya. bagaimana caranya kita mengambil peluang itu juga ya Om ya? Betul, iya. Nah, kalau peluang ini kita lewatkan ya, kita diamkan saja, bahwa ya sudahlah kita nyerah gitu dengan peluang ini, ya udah selesai kita gitu Om. Kita menyerah sama keadaan namanya gitu. Tapi kalau jadikan peluang ini, saya harus keluar nih dari urusan yang seperti ini gitu. Jadi nggak boleh, udah nggak boleh, udah kita saya seorang event planner. Apakah saya harus memikirkan event gitu? Zaman dulu bikin event secara online tabu gitu, ngapain gitu kan? Orang ada ballroom, ada ini, ada sekarang semua udah online dibuatkan gitu. Benar. Nah, kalau kita nggak bisa adaptasi dengan keadaan seperti ini, kita nggak bisa lulus, kita nggak bisa keluar. Maka bagaimana caranya membuat kita dibuat apa ya? Seandainya kita mau jalan gitu ya, terus tiba-tiba kita ditutupin gitu sama batu atau kita ditutupin sama kursi gitu, nggak boleh lewat gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita lewat? Ya kita harus melangkah di atas kursi itu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Ya, itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa ya? Ini bisa
menjadi inspirasi lah buat teman-teman semuanya. Siap, siap Om. Nah ini tadi yang menarik, yang saya dapetin juga nih, salah satunya tadi Ya, mengubah pandemi ini jadi akademi. Wah ini keren banget nih Om, pandemi jadi akademi. Kalau ya, saya sendiri kan pandemi ini saya plesetkan menjadi pandemics Om. ya. Wah ini, Wah, jadi ya, pandemik. Jadi kita nggak berkutat dengan pandeminya, tapi gimana caranya kita mengolah pandemi ini jadi sesuatu yang ya seru gitu ya, ya, sesuatu yang menarik dan tadi di mana mungkin sudah ada jatahnya lah ya, sudah ada jatahnya ya, media-media yang lain untuk menebarkan info-info, menyebarkan update-update ini, update-update itu. Nah, saya punya pilihan untuk menebarkan keceriaan untuk menyeimbangkan tadi nih info-info yang barangkali untuk yang lainnya menurunkan imun. Saya pengennya menyebarkan info-info atau berita-berita atau suatu acara yang menaikkan imun gitu. Makanya kita bikin namanya Fun Day Mix. Fun itu kan seru, day itu hari-hari ya, keseharian, mix itu mencampurkan semua kegiatan kita. Jadi Fun Day Mix itu adalah ya sudah, kita menikmati hari-hari dengan fun dan tentunya tetap dengan ceria. Nah, kalau tadi Om Arif kan pandemi ini dijadikan akademi. Oh, ini juga keren banget. Karena tadi kita merasanya bahwa oke, ya kita di satu akademi namanya Akademi C19 gitu ya. Atau Akademi COVID. Gimana caranya saya harus lulus nih di akademi ini. Ini keren banget nih, mengubah mindsetnya. Jadi tantangan ini benar-benar layaknya kita masuk di sebuah eh, tempat penempaan gitu ya, tempat ya. pelatihan, tempat sekolah di mana nanti kita akan menemukan satu ijazah keren, wah, bahwa kita lulus cum laude. Wah, keren ya. Tentunya juga tadi ya, lulus secara sehat jasmani, secara rohani dan tentunya secara duniawi tadi ya, duniawi dalam artian tadi duniawi dalam kita mencari rezeki yang berkah barokah itu ya Om ya. Betul. Ya, ya. Saya justru maka kenapa saya tertarik untuk join dengan Mas Fikar, ya karena melihat apa tagline ini Pandemix Ya, podcast ya, seru kayaknya gitu ya. Walaupun ya apa ya, buat saya seru-seruan gitu. Saat ini banyak hal ya Om, apalagi orang berada di rumah gitu kan. Ah, apa juga ya, saya bener. apa anak saya itu sampai ngomong gini, ayah aku mau makan ini, oke kita makan. Dari yang tadinya kita nggak bisa masak jadi bisa masak, dari yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain jadi ngapa-ngapain. Ya contohnya Om Fikar dulu emang ngerti nih apa zoom-zooman begini. Nggak tahu juga Om. Iya kan? Nah, tapi tiba-tiba jadi belajar, jadi ini, sampai beli mic, sampai beli ini kan, semua, wah seru nih kayaknya kalau kita buat begini-begini. Ya sah-sah aja zaman sekarang mah. Kita mau buat apa sah aja gitu, ya kan? Yang penting itu adalah baik dan kita keluar dari tantangan ini gitu. Jadi selama ini jangan sampai COVID ini jadi sebuah penyesalan buat kita. Udah kelar hidup kita gitu. Aduh, kenapa nggak kelar-kelar nih COVID? Aduh, ya udah kelar hidup kita kan kalau udah mikirin begitu. Tapi kalau kita buat COVID-19 ini menjadi sebuah akademi, yang artinya kita harus keluar, harus lulus dari akademi ini. Nah, artinya apa? Kalau sudah akademi, ya namanya kuliah ya kan, banyak mata kuliahnya Om. Betul, betul. Mata kuliah kesehatan, berarti kita harus sehat nih Om. Nah, Bagaimana cara sehat? Pagi-pagi Om, saya udah ini siapin sama anak ini naik ke atas genteng Om. berjemur ya. Ya berjemur, yang tadinya itu nggak mungkin kita lakuin gitu. Ngapain di Iya. atas genteng pagi-pagi? Ya kan seru gitu kan, tapi ternyata seru juga gitu. Pas saya ngelihat ke kanan ke kiri ternyata tetangga pada Semuanya juga. pada berjemur semua. Nah, kita silaturahmi di atas genteng gitu kan. Nah, itu
Iya, iya. Tadinya kita nggak pernah olahraga, jadi olahraga, ya kan? Seru lah pokoknya gitu. Tadinya kita nggak pernah minum-minum vitamin apa, vitamin itu. Udahlah pokoknya kata orang, ini bikin sehat, minum. Apa minum itu supaya kita lulus dari ujiannya kan gitu. Nah, kemudian dari pelajaran apa kalau itu adalah akademik, kesehatan sudah kita lewatin. Ekonomi juga harus bisa kita lewatin gitu kan. Jangan kita apa ya pasrah dengan keadaan ekonomi kita yang sekarang udah selesai lah gitu, nggak bisa. Kalau kita sebagai event organizer terus kita selesai dengan keadaan kita, wah udah Om, dari tahun lalu mungkin apa ya, udah nggak ada sampai ya wallahu alam. Sebenarnya mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh teman-teman kita yang IO ya, mudah-mudahan gitu. Tapi saya berharap teman-teman kalau teman-teman IO pada nonton ini, saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman gitu. Bahwa kita nggak boleh menyerah dengan keadaan, kita harus keluar dari keadaan yang sebenarnya. Kita nggak boleh hanya melihat bahwa kita adalah sebagai IO yang ekspor. Terus lu kalau jadi IO yang hebat, expert, so what gitu, zaman sekarang, ya kan? Apa event apa yang mau kamu kerjakan gitu kan nggak ada, ya kan? Akhirnya kita harus survival mode, keluar dari keadaan ini. Jadikan ini menjadi sebuah peluang. Bagaimana caranya? Ya, ayo gitu loh. Ini mikir lah, otaknya harus dibuat mikir gitu. Kayak gitu. Nah coba kalau Om Fikar, Om Rahul gitu, sebagai expert di bidang outbound, terus dengan keadaan nggak boleh outbound di lapangan, terus nyerah, apa ya so what gitu kan? Sekarang katanya Om Fikar sebagai experiential learning yang senior, ya kan sudah senior deh, master deh gitu. So what gitu? Apa yang mau dilakuin? Nggak penting masternya kan sekarang yang penting apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, alhamdulillah kan akhirnya tercetus ide untuk bikin outbound virtual ya. Nah, kalau ngelihat saya kadang-kadang ngelihat di Facebook berseliweran foto-foto kayak gitu, saya ketawa gitu. Bisa juga ya ternyata gitu. Kalau dulu kita anggap itu adalah sebagai hal yang apa ya nggak mungkin gitu kan, tapi benar. Gitu. Iya sih Om, memang di awal kita juga canggung Om, Ya. ngomong di depan kamera kayak gini, kemudian kita ekspresif, ngasih gaya-gaya, ngasih instruksi, waduh kita udah kayak orang gila ya. Ya, jangankan Om Fikar ya, saya yang notabene dulunya mungkin sebagai trainer gitu, kita ngomong di depan kamera aja canggung, apalagi yang harus bergerak-gerak. Waduh. Itu deh. Makanya tadi kalau menurut Coach Arif ini, Om Arif tadi adalah kita gimana caranya harus bergerak gitu ya. Itu memang kita rasain banget kemarin ya sama tim itu sama teman-teman. Oke, guys, kita sekarang nggak boleh offline, kita nggak boleh ada event di lapangan dan lain-lain. Yuk, kita harus belajar nih. Ternyata yang lagi trending ini ada Zoom, ada cloud ini, ada cloud ini, cloud itu. Oke, kita belajar. Yuk, terus gimana? Apa emang nanti ada? Waktu itu kita juga canggung Om. Apakah ada nanti perusahaan atau kantor yang akan meng-hire kita untuk bikin seru-seruan? Loh kenapa enggak? Yang penting kita udah siap dulu. Udah waktu itu kita ngulik ini, ngulik itu. Oh ini caranya pakai ini seperti apa? Gimana saya keinget Om. Sorry saya potong. Saya keinget
saya dulu awal-awal pandemi akademi COVID ini, awal-awal akademi COVID saya buat Om training seminar di Zoom Om. Dan itu saya mendatangkan Om Doni ya, Priwardana. Om Doni Priwardana dan itu Om Rahul ikut gitu. Waktu itu. Om Rahul ikut di situ, terus habis itu saya lihat melesat dia berkembang gitu. Memang waktu itu salah satu media belajar kita adalah ikut seminar-seminar itu Om. Iya. Apalagi tadi kalau kita sebut nama Om Doni ya, VR ya, Visual Ranger ini menjadi salah satu pionir kan. Wah, pionirnya banget. Kita belajarnya nanya sama Om Doni, Om ini caranya gimana Om, ini Om, ini keren banget. Mudah-mudahan Om Doni selalu sehat dan tadi ya ilmu-ilmu yang waktu awal pandemi beliau kasih ke teman-teman semuanya untuk langsung adaptif gitu ya dengan akademi COVID ini, mudah-mudahan jadi amal jariahnya buat Om Doni ini. Dan ini jadi pahala jariah buat beliau Om. Iya pastinya Om. Luar biasa, makanya keren nih. Makanya dari situlah tadi nih salah satu program pandemic podcast ini juga saya salah satunya pengen kayak gitu Om. Oke, nggak apa-apa. Kalau dulu saya sama Mas Rahul sama teman-teman yang lain kita bikin seminar-seminar gratis via Zoom gitu. Cuman kayaknya barangkali dengan kesibukan teman-teman, kemudian waktu yang barangkali nggak cocok gitu kan. Kalau kita nungguin peserta yang ikut kayaknya malah nggak jadi-jadi jalannya. Saya kemarin kepikiran, kita bikinnya podcast aja. Udah saya rekam, saya live-kan di Facebook. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya belum bisa nonton secara live, nontonnya nanti nggak apa-apa. Karena nanti saya akan relay juga di Rubberman TV. Jadi saya akan posting juga di Rubberman TV. Jadi mudah-mudahan yang sharing di podcast saya bersama kita sekarang juga itu niatnya tadi ya untuk memberikan inspirasi, memberikan semangat. Dan mudah-mudahan juga ya tadi jadi ladang pahala buat kita juga Om semuanya. Amin ya Om. Nah ini salah satunya ya Om, pengambilan keputusan yang benar, yang baik gitu Om. Saat ini kita nggak bisa maksa orang Om untuk ikut gitu sesuatu, apalagi online gitu ya. Betul. Saya pernah maksa orang gitu untuk ikut ini, ayo ikut semua gitu, ikut. Pas apa yang terjadi Om? Pada saat dia ikut online, ternyata apa? Pada matiin video semua gitu. Nah kalau sudah matiin video itu antara dia dengar atau dia hanya takut sama kita, dia taruh handphone, kemudian dia tidur, kita kan nggak tahu. Ketahuannya pada saat kita udah semua live, dia belum live juga. Nah ini berarti ketiduran nih. Iya. Yang penting akunnya masuk ya Om. Yang penting akunnya masuk. Nah ini kan nggak bisa kita paksakan orang untuk nonton live begini. Ya udah bagus, ini pilihannya adalah udah yang penting gue lakukan, dan ini apakah ada orang mau nonton atau enggak, toh adanya di sosial media gitu. Di sosial media kan orang mau nonton besok, lusa atau apa, itu bisa kelihatan viewernya gitu. Itu betul Om. Itu siap Om. Seru sih Om, mudah-mudahan obrolan kita sore ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua, bahwa hidup itu life is go on ya, nggak boleh kita stagnan, diam, menyerah dengan keadaan, tapi kita harus keluar dari ujian ini, tantangan ini, dan kalau perlu bukan hanya keluar, tapi kita lulus cum laude gitu. Jadikan ini menjadi sebuah peluang yang benar-benar luar biasa buat kita gitu. Saya siap gini bantu teman-teman yang nonton ini semua. Kalau mau cari peluang, silahkan hubungi saya atau Om Fikar ya. Saya akan berikan, insya Allah halal. Insya Allah bukan juga MLM, bukan apa, kan orang-orang pada takut ini MLM apa. Tapi kalau serius benar-benar mau merubah hidupnya yang tadinya ya dalam keadaan COVID sudah nggak ada penghasilan, insya Allah saya siap ya. Kebetulan ini saya lihat Om, ada sahabat saya juga namanya Ardi Gunawan,
Nah, ini beliau sedang nonton nih, saya Wah, lihat. luar biasa. Nah, beliau salah satu pengusaha muda yang sukses nih Om. Dan beliau Masya Allah. punya produk sampai puluhan Om. Dan Hmm. salah satunya ketika adanya akademi COVID ini malah beliau bisa membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu gitu. Nah, itu beliau malah saat ini punya 10.000 reseller Om. Bayangkan Masya tuh. Allah. Masya Allah, beliau termasuk salah satu pengusaha yang sukses juga. Jadi, ayo teman-teman silakan yang merasa akademi COVID ini menjadi ujian yang tidak mudah. Saya juga memahami, kami memahami, tapi jangan Jangan berhenti, Om. jangan berhenti dengan keadaan karena kita harus lulus, kita harus memenangkan keadaan ini, kita harus lulus dan memenangkan semua ini. Ya, Om, terima Siap, Om. kasih Om Terima kasih banget, obrolannya. Om. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sahabat Om Fikar dan teman-teman Facebook semua. Ini sudah saya share juga ke IOC, saya share juga ke komunitas IO Event Organizer Indonesia, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk terutama sahabat-sahabat kita Om, teman-teman di event organizer Om. Baik, Om. Siap. Insya Allah ya, Om. Mudah-mudahan apa yang kita tadi obrolin bareng punya energi yang positif juga nih untuk membangkitkan semangat teman-teman kita semuanya. Dan tentunya di sore hari ini juga ya, ini mumpung jam 5 nih, mendekati waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita doakan juga ya, Om ya, buat teman-teman kita yang sedang dikasih ujian sakit, mudah-mudahan segera sembuh, pulih kembali, sehat kembali. Dan tentunya kita yang senantiasa diberikan kesehatan selalu bersyukur. Ingat, jangan jumawa ya, jangan jumawa kita sehat-sehat saja dan lain, tapi tetap bersyukur dan tetap menjalani protokol kesehatan dengan baik. Dan tentunya kita doakan juga semua petugas-petugas yang ada di lapangan menjadi petugas-petugas yang memberikan pelayanan yang terbaik, dan tentunya amal ibadahnya juga akan mengalir deras karena ingin menyelamatkan semuanya. Dan tentunya agar akademi COVID ini kita bisa hadapi dengan mulus dan kita bisa mendapatkan predikat cum laude nantinya. Thank you banget Om, terima kasih, syukron kasiron Om, mudah-mudahan ilmunya berkah. Dan tentunya jika nanti teman-teman ingin tahu detail peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan di Om Arif ataupun nanti dengan saya, silakan nanti bisa komen atau bisa DM atau bisa WhatsApp saya langsung ya. Nah, atau juga nanti saya akan share juga, akan tag juga Instagram atau Facebook dari Coach Arif Bar. Jadi nanti bisa langsung kontak-kontak beliau. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam menjalani pandemi ini. Terima kasih, saya Vika Ruberman. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Terima kasih Om Fikar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.